Gini, gini. Kalau ilah, kalau ilah itu nanti itu kita tidak akan memandang driji yang mutasil maupun yang munfasil. Oh, biru. Lek sing kelah itu tidak memandang driji sing mutasil maupun munfasil. Kalau ilah itu nanti akan ada kepahaman yang menghantarkan jari yang mutasil maupun yang munfasil. Sehingga kalau jari yang mutasil itu sebagian pendapat mengatakan itu tidak ratu ada bisiwak, tidak dianggap siwak, jadi mono, tidak dianggap siwak, kecuali jadi jiwa jarinya orang lain itu dianggap siwak. Maknanya apa? Siwak itu kan nggak mungkin berada di diri kita, tapi ada di sesuatu yang lain. Terus nanti belum sama nih. Oh, mana? Meskipun ya, oke, dia itu pendapat sampean ya. Meskipun yang telah di dalam umumnya lakus indi ay al muttasilati bihi walau kana khasyatan hasyinatan falati. Berarti ya sesuai dengan apa didahulukan Usamin tadi. Nanti pada tataran breakdownnya atau aplikasinya itu tetap nanti akan terjadi perkhilafan masalah tentang driji sing munfasil. Pun saya kira ini tutup. Silahkan pertanyaan yang lain, monggo dari Ustaz. Mungkin ada pertanyaan untuk monggo. Mungkin dari pertanyaan tadi sudah saya sampaikan clue-clue yang sangat berpotensi untuk dibahas. Monggo. Monggo mungkin Kiai Junaid, dari ibarat tadi mungkin ada yang dipertanyakan, mengapa qolat begini, mengapa asal begini? Ya, kalau tadi belum taslim ya diteruskan saja. Keluar. Belum taslim. Sudah. Hal yang amal. Kalau tidak, saya tak coba tanyain. Iki mawon sampean kok kabeh nasi nggih. Pokok jenenge mobilnya sendiri, beli yang pertanyaan sendiri ya. Kayak bukan pada pena ya. Ojo lah, masa aku sendiri rakon iki. Ini wala yukrahu illa lis-shaimi ba'da zawali. Kita juga biasa disindir tentang yang illa lis-shaimi ba'da zawal, kan? Ini nanti siwak tersebut itu tidak dimakruhkan kecuali bagi orang yang puasa dan pengerjaannya pun ini ba'da zawal. Yang menjadikan makruh ba'da zawal, padahal ada sebagian pendapat mengatakan tidak apa-apa asalkan tidak mubalaghah, kan ini. Nah, ini mungkin sedikit memberikan pencerahan. Kenapa kok muncul makruh bagi orang yang puasa? Kenapa kok beliau Imam Nawawi kok mengatakan makruh makruh. Sudut pandang makruhnya itu di mana itu? Ya. Monggo. Terima kasih. Bahwasannya konsep asalnya siwak itu disunahkan setiap saat, sampai ada hadis laula an suqa ala ummati la amartum bisiwaki inda kulli shalah wa inda kulli wudu, dan juga dikatakan asyiwaku mutahhiratun lil fami mardhatun lirabbi dan lain sebagainya. Pertanyaannya, kenapa muncul hukum makruh
bersiwak bagi orang yang berpuasa ba'da zawal. Itu landasannya itu apa? Atau mungkin ada perkhilafan atau bagaimana? Monggo. Mungkin lebih simpelnya, apa yang menjadi alasan atau ilat kemakruhan siwak ba'da zawal li shaim? Ini untuk mengawali jawaban Gus dulu. Kembali kepada hukum makruh itu bila ditinggalkan kan mendapatkan pahala. Kalau dikerjakan berarti pahalanya hangus. Siwak itu kan seperti sikatan itu kan, siwak pakai kotor itu kan masuk dalam kategori siwak. Kalau sebelum fajar atau setelah zawal tidak dimakruhkan, karena mungkin untuk menjaga pahala puasa itu. Kembali kepada makruh itu kan seperti itu, agar pahala puasanya itu utuh, maka dimakruhkan sebelum zawal atau sebelum fajar atau setelah fajar untuk siwakan. Dengan kata lain, sikatan dengan kotor. Kan memang itu tidak sampai membatalkan puasa, tapi bisa jadi siwakan itu bisa menghilangkan sebagian pahala puasa itu, mungkin untuk menjaga pahala puasa itu. Ya, terima kasih. Kembali kepada makruh itu sendiri apa? Baik, wonten dek Yunsawi, wonten dek mahalinipun nggih keranten berdasarkan hadis khuluful famil ini atyabu indallahi min rihil miski. Keranten ketika setelah zawal itu kadar bau mulut itu sudah lebih menyengat daripada sebelum zawal. Menurut pandangan kula, ya berdasarkan hadis, tapi hadis ini tidak mengarahkan pada adanya zawal sebelum zawal atau sudah zawal. Tapi di mahali dikatakan karena ada hadis setelah ilaliso ini pada zawali, di hadis Syaikhaini khulufu famiso ini atyabu indallahi min rihil miski. Menurut Hotel. Jadi dari beberapa jawaban bahwasannya itu berdasarkan hadis sahihain, la khulufu fami shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Kemudian didukung oleh hadis yang lain, uqtiyat ummati fi syahri ramadhana khamsan summa qala wa ammasaniyatu fa innahum yumsuna wa khulufu afwahim atyabu indallahi min rihil miski. Terus kemudian kata-kata yumsuna wal masa itu adalah diartikan ba'da zawal. Wa tibiyatil khulufi tadullu ala talabi ibqaihi fakurihat izalatu. Berarti
Di situ kan menyatakan bahwa khuluf itu adalah merupakan sesuatu yang disunahkan atau dicintai oleh Allah, maka akhirnya mafhum mukhalafahnya itu berarti tadullu ala talabi ibqaihi. Jadi kalau la khulufu fami shaim itu kan atyabu indallah min rihil miski. Nah, akhirnya di situ maksudnya bagaimana? Dilalahnya berarti adalah di situ adalah bahasanya ini tadullu ala talabi ibqaihi, berarti dituntut untuk melanggengkan. Berarti kalau usaha untuk tidak melanggengkan atau menghilangkan khuluf itu, maka itu adalah bertolak belakang, sehingga izalatul khuluf itu hukumnya makruh. Cuma gitu saja. Mungkin yang lain monggo. Mungkin nambahi sedikit nih. Ini sami kali sing dirang. Niku kan sebenarnya hadis itu kan kata nih, ternyata memang ada hadis yang menunjukkan ternyata sunnah siwak dan yang lain sebagainya. Cuman permasalahannya sekarang kalau misalkan puasa ini pripun? Kalau misalkan puasa ini pripun? Apakah tetap disunahkan siwak atau buatan? Sehingga ternyata dalam puasa itu ada hadis yang menunjukkan bahwa atyabatuhu itu ternyata indallah. Sehingga dari hadis tersebut menunjukkan bahwasanya kalau misalkan abadi wong poso itu ternyata dicintai oleh Allah. Di sini dari dua hadis ini, kalau misalkan dita'ammul itu seakan-akan ada ta'aruf. Yang satu yang mengatakan masyru'iyah siwak, yang mana di situ membersihkan napa sedikit pam. Yang satu ternyata menunjukkan bahwasanya itu malah wangi indallah ketika berpuasa. Sehingga kita tahu ketika thariqah ta'arudul adillah itu kan ada banyak, ada nasr, ada ini, dan kita tahu yang paling awal itu adalah al-jamu bainahuma. Sehingga ketika masih imkan al-jamu bainahuma, ini para ulama memungkinkan untuk al-jama', dan ternyata di situ imkan karena ditemukan ada mukhasisnya yaitu, nah ini Ibnu Hajar sama Ibnu Hajar wa fi khabarin rawahu jamaah wa hasanahu ba'duhum, kan dikatakan Manjurun hadisin an-namin khususiyat hadimah annahum yamsuna liwih wa khuluf afwahim atyab. Sehingga masak itu tadi gini bukan dari zawal niku tadi dalam sisi taksis hadisnya. Kalau sekarang bicara masalah yang namanya ahkam itu ya dulu ma'ilatihi, dan kita tahu yang namanya illah itu ya kalau misalkan ada hikmahnya dhahirah itu ahsan antaruna illatan, kan seperti itu. Sehingga sampai belajar dijelaskan lagi wa hikmatu ikhtisasihi bidzalika anna tagayyur ba'da. Kenapa kok ba'da zawal itu tagayyurnya jangan disiwai? Ya tamakhot anis shaumi khulul maidah. Ya karena memang ketika seperti itu bau mulutnya itu memang murni dari maidah, bukan dari sisa-sisa makanan yang masih menempel di gigi. Sehingga kalau misalkan sisa-sisa makanan yang masih menempel di gigi dikasih kesempatan bersiwak sampai qabla zawal. Tapi kalau ba'da zawal jangan. Ya karena ada taksis di situ. Hikmahnya apa? Ya karena atharul ibadah itu jangan sampai dihilangkan. Makanya di sini disebutkan tandirnya apa dalam permasalahan lain. Dalam permasalahan ada istilah hurmah izalah dan musyahid. Bahkan sampai taraf hurmah izalah dan musyahid. Ini menunjukkan bahwa atharul ibadah ini kalau bisa jangan dihilangkan. Sehingga itu hikmahnya. Kalau misalkan dari sisi adilahnya itu tadi yang disampaikan Pak Ustaz. Terima kasih. Ya memang betul, kita sepakat. Jadi di sini kan ada dalil yang khas, la khalufu fami shaimi atyabu indallahi min rihil miski. La khalufu ini dari la khalufu saja itu akhirnya kan terjadi taksis. Bahwa khuluf itu munculnya kapan kan tadi? Ya munculnya kapan? Munculnya kapan? Nah, itu ada taksis juga tadi yang saya baca itu wa amasaniyati fa innahum yumsuna.
itu sudah jelas adalah masa. Masa itu ditafsirkan adalah al-masa adalah wal masa ba'das zawal. Nah, namun yang mungkin yang konsentrasi yang kita bahas itu ya kita lanjutkan, maksudnya kenapa dengan adanya napa niku fa innahum yumsuna wa khulufu afwahihim atyabu indallah itu kemudian berkonsekuensi menyebabkan kemakruhannya siwakan, itu maksudnya. Nah, maksud saya itu dari kedua ta'arud ini loh. Kalau siwakan jelas, amarnya jelas, perintahnya jelas. Laula anasuka alamati lamadum itu kan jelas. Sampai rakaatan bisiwakin afdhala min sab'ina rakaatan ila siwakin dan lain sebagainya. Lah itu ketika tabrakan dengan fahwa. Fahwa di sini adalah mafhum mulafahnya ibqa, yaitu berarti adamul ibqa, maka itu menjadikan dia makruh. Bisa dipahami? Nah itu dari sini bagaimana itu? Jadi tabrakannya perintah siwak secara tegas bertabrakan dengan fahwa, yaitu adalah adamul ibqa. Karena tenang. Teorinya begitu. Kenapa kok siwak itu makruh? Karena di situ adalah adamul ibqa khulufi famis sohib. Itu mungkin yang lebih kita pertajam terigu. Nah, sehingga nanti dalam satu dua pun akan terjadi khilaf. Menurut An-Nawawi adalah bila karohah secara mutlak. Tapi kita tidak bahas itu, tapi bahas ini menurut. Enggak bahas sunat. Berarti yang dipertanyakan kita arut fahwa ini. Arut fahwa dengan Gini, perintah siwak. Nun sewu. Memang kami yang bertanya itu karena ketika saya membaca alasan-alasan, salah satu di antara kemakruhan ba'da zawal itu yang telah disampaikan oleh rekan kami tadi itu karena menampakkan sisi dari asal ibadah. Itu pun ada pemerincian. Kenapa kok ba'da zawal? Salah satu yang dijelaskan tadi itu karena bau yang menyengat itu bukan dari sesuatu yang sisa-sisa yang ada di mulut, tapi yang dari maidah, sehingga dianjurkan untuk menampakkan sisi-sisi ibadah yang berupa basin mangkok. Kok ibadah sisi basin itu. Nah di situ. Nah kemudian ketika seseorang itu memang ada, ya dimungkinkan untuk ada sisa-sisa makanan di mulut, kan nggak menutup kemungkinan bahwasanya itu juga salah satu di antara anjuran untuk kita harus tandif dengan cara bersiwakan. Nah itu saya ke sana. Akhirnya dengan konsep makruh ini saya kayak nggak begitu sepaham akhirnya ketemu. Nah ini kita sih dari nemu kenapa kok muncul makruh itu. Kenapa? Karena itu tadi ketika dia beralasan makruh karena menampakkan sisi ibadah, juga ada sisi nilai ibadah. Siwak itu justru nilai menampakkan sisi nilai ibadahnya juga. Nah ini kalau kasih dari mafhum tentang pikiran kalau mungkin untuk lebih tanya lagi, itu seandainya mentaksis am dan tasi itu apa harus melihat dari kapan awal hadis itu disabdakan dulu atau bagaimana, atau bebas biasanya? Ini juga kalau tentang sarfani itu kan perlu kita lebih bahas lebih dalam ya. Dari hadis tadi yang menyatakan noponi wa amasan ya fa innahum yumsuna wa khulufu afwahim atyabu indallahi min rihil miski itu konsekuensi hukumnya. Konsekuensi hukumnya adalah makruh untuk
menghilangkan khulufu fami shaim, atau bahasanya Mas Yusri tadi adalah asaril ibadah. Nah, ngeten ya. Akhirnya kok sampai memakruhkan siwak. Padahal yang makruh itu adalah merupakan nopo niku adamul ibqa itu, ya kan? Akhirnya dalam syarwan itu dijelaskan yang makruh itu izalahnya, apakah siwaknya? Tentunya kita sepakat adalah izalahnya, atau adalah merupakan nopo niku izalahnya yang makruh. Sehingga di sini dikatakan tambihun, hal tukrahu izalatul khulufi ba'da zawali bi ghairi siwaki ka usbu'i al khasinah al mutasilah, ya kan? Usbu' sing khasinah itu kan bukan siwak, kan gak sah pakai siwak. Kalau memang membuang khuluf itu dengan usbu' yang khasinah al mutasilah, dia apakah makruh apa tidak? Maka di sini dikatakan adalah hukumnya makruh, ya. Li'anna siwaka lam yukrah li'ainihi bal li'izalatihi lahu kama takarrara. Fakana mulhidul karohah zawalahu wa huwa a'mu min ayyakuna bisiwakin aw bi ghairihi. Allah kama dalla alaihi zahiru taqyidihim izalatahu bisiwak. Wa illa laqaluna fi shaumi yukrahu lishaim izalatal khulufi bisiwakin aw ghairihi. Kullun muhtamilun wal aqrabu lil madrab al-awwal wal kalamih asani fakamna. Berarti akhirnya ini coba ngenangan saya, kenapa Imam Nawawi itu memutlakkan tidak makruh walau ba'da zawal? Karena min haitsu siwaknya tetap dia makmur. Aneh tanda. Yang dilarangkan adalah izalatul khuluf. Makanya tadi dikatakan, kok misalnya siwak itu ya pokok sekedar siwakan, seorang ukur-ukur, tidak sampai prakteknya itu menghilangkan khuluf, maka itu ya tidak bisa kemudian siwak itu dipukul rata adalah makruh, karena madhar makruhnya itu adalah izalatul khuluf itu. Nah, ini yang perlu kita bahas. Jadi ini yang pertama. Ini kalau ada perubahan taghayyurafamuhu, tetapi bukan penyebabnya adalah makan, ya, dia tidak sahur, lalu dia berubah pada zawal, maka ini lam yukroh, tidak dimakruhkan siwakannya, karena asal to'amnya gak ada. Yang kedua, ini makruhnya itu kan fiman yatasahhar. Yang ketiga, khulufu fami shaimi ini fid dunya atau fil akhirah. Oke, kita ada pembahasan di sini. Nah ya, artinya kalau ini fil akhirah, maka ya gak efek di dunia. Lah, gitu. Saya bacakan ini. Lau taghayyara faquhu ba'da zawali bisababin akhar kanaumin wa nahwihi fastakalahu lam yukroh. Padahal tadi kalau gara-gara izalatut taghayyurnya, ini juga izalatut taghayyur, tetapi di sini tidak. Di sini tidak dimakruhkan karena penyebabnya adalah naum wa nahwihi. Bukan makanannya, terus. Nah, kemudian wa innama khussa al-karahatu bima ba'da zawal li anna taghayyura qabla dzalika yakunu min asari ta'ami khususan fi man yatasahharu. Orang yang bersama qabla wa ba'da zawal yakunu ghaliban
lihuluwil ma'idati bisababis shaumi. Berarti kalau sebab makanan itu tagoyur yang tidak makruh dikeluarkan. Tapi karena kosongnya Iya. perut, Kalau kosnya perut itu yang makruh. yang makruh dilakukan. Iya, sababnya adalah bisababis shauminya gitu. Bihuluwil ma'idati bisababis shaumi. Dan terus gini, bagi satu ya itirotnya, satu bagi orang yang tidak sahur bagaimana. Kemudian yang kedua itu arahannya, soalnya ada hadis gini. Kalau tidak salah sama, di 10 kan? Hah? Kalau tidak Iya. Sepertinya kitab ini perlu ada sarah lagi nih ternyata ini. Sudah cukup ini. Ada hadis gini, wala khulufu famis shaimi hina yakhlufu minat ta'ami aqyabu indallahi min rihil miskin. Ya, karena pandangan apa karena tidak ada makanan? karena hina yakhlufu, karena tidak makan, meninggalkan makanan. Hina yakhlufu minat ta'ami itu aqyabu indallahi min rihil miskin. Terima kasih. Ini ada tafsiran yang bagus, luar biasa. Jadi masalah la khulfu fami shaim, bau tidak enaknya saudara-saudara, itu adalah makruh untuk di zawal atau di izalah. Itu adalah taghayyurul fam karena kosongnya makanan disebabkan puasa. Sehingga di situ ada ibadah apa kitab Ifadur Rohim itu. Masuk kami. Berarti sehingga di situ sampai ada ada furuk mengatakan bahwa kalau izalah khulufil fami kalau tidak disebabkan oleh kosongnya perut tapi karena makanan atau perkara yang lain, maka itu termasuk sesuatu yang tidak disyariatkan untuk diibokok, sehingga meskipun itu sibakan akhirnya tidak makruh. Itu mungkin yang perlu dibahas, itu satu. Yang kedua, masalah makruhnya itu apalah izalahnya, apakah siwaknya. Tapi yang pasti kalau dari runtutannya tadi itu adalah fahwa, itu adalah makruhnya adalah izalahnya. Dan apakah siwak itu mesti talazum dengan izalah? Ya kita bahas. Monggo yang lain sebelum ke musohe. Ini kan masalah karena taghayyur yang wajib diibqah itu adalah taghayyur karena kosongnya makanan sehingga menyebabkan bau kan itu. Kalau bukan kosong, lah ini yang karena kosong gitu. Jadi karena kosong nanti terdapat khulufu hamus shaim. Itu yang makruh kan adalah izalahnya. Tidurnya setelah dulu berdesak tidur bangun jam 2. Itu kira-kira karena tidurnya apa karena panggil lagi. Artinya gini, dia selain itu kan makruhnya itu karena izalahnya apa karena sifat. Tadi dijawab dan Sarwani bahwanya izalah makruh itu tidak harus bersifat. Buktinya apa? Kok cara ba'da zawal awal dhewe ini kok bersehno dengan driji kita, yang mana driji kita itu bukan sifat kan? Kita tidak sah atas nama sifat, itu tetap makruh. Sehingga kalau kita kembangkan, cara apa sifat itu talazum dengan izalah. Ya, fi nadharun kan itu. Sehingga ketika itu akan timbul pertanyaan, ketika ada orang siwakan ukur-ukur, terus kemudian tidak sampai pada tahap izalatu khalufu fami shaim, itu bagaimana siwaknya? Jangan-jangan itu adalah merupakan alasan An-Nawawi yang ada di Fathul Qorib. Monggo. Kalau yang mau tadi yang mau tadi yang bisa dilakukan Sing saru binaun itu ibaratnya ada. Artinya kalau bukan sebab kosongnya perut kan tidak apa-apa dibuangkan. Ini kan berangkatnya dari
hadis itu yang sudah dibaca tadi, la khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Lalu diperinci, raihatul miski itu fid dunya apa fil akhirah apa fid dunya wal akhirah. Itu juga dibahas. Kemudian ke bawah, lau taghayyara famuhu ba'da zawali bisababin akhar kana min wa nahwihi fastakalahu lam yukra. Berarti seakan-akan kalau bukan bisababis sauminya atau asarit to'amnya, itu fastakalahu itu tidak apa-apa. Padahal itu juga menghilangkan baunya. Coba yang saya paham, kalau yang saya pahami dari ibarat itu berarti memang sababnya itu adalah sohibnya. Artinya bahwa kenapa kemudian makruh untuk siwak itu adalah karena hadis yang kembali ke awal tadi ya, karena hadis telah khulufu fami sohib itu bukan khulufnya ghairu sohib, bukan, tapi memang khulufnya sohib, khulufu fami sohib. Karena ada hadis yang menjelaskan bahwa khulufu fami sohib itu atyabu min rihil miski, maka otomatis makruh untuk dihilangkan dengan menggunakan siwak itu. Lan khulufu fami sohib itu lazimnya muncul ba'da zawal, makanya kemudian makruhnya ba'da zawal. Kalau qabla zawal itu lazimnya belum muncul khuluf yang basit itu. Makanya karena ba'da zawal lazimnya munculnya adalah ba'da zawal, akhirnya khulufu fami sohib itu dimakruhkan, makruh untuk dihilangkan dengan siwak. Lalu yang saya pahami demikian. Kemudian kalau An-Nawawi itu tidak memakruhkan itu ya, tidak memakruhkan secara mutlak baik qabla zawal atau ba'da zawal. Ibaratnya belum ketemu, tapi seingat saya gini, ibaratnya belum ketemu lagi. Seingat saya gini, karena dua hal ini adalah sama-sama fadilah. Jadi khulufu fami sohib itu adalah fadilah, siwak itu juga fadilatun akhar. Yang satu ada hadis yang menjelaskan tentang fadilah bau mulutnya puasa, yaitu la khulufu fami sohib. Yang satu juga tentang fadilah, tentang menghilangkan bau mulut, laula an asyqa ala ummati itu. Sehingga dipahami ketika ada fadilah kemudian ta'arud dengan sama-sama fadilah, maka kemudian tidak bisa fadilah yang satu menghilangkan fadilah yang lain. Bahwa la khulufu fami sohib itu menjelaskan fadilahnya bau mulutnya orang yang berpuasa, tapi siwaknya juga sama-sama fadilah. Maka tidak bisa kemudian fadilahnya khuluf itu mengalahkan fadilahnya siwak. Makanya tidak dimakruhkan menurut An-Nawawi, baik itu qabla zawal ataupun ba'da zawal, baik itu ba'da zawal ataupun qabla zawal. Kalau yang saya ketahui demikian. Makanya tadi saya menarik dengan Mas Yusuf itu ada al-jamu bainahum. Al-jamu bainahum itu bayangan saya ini. Yang makruh dalam izalatul khulufil fami itu adalah izalahnya. Sehingga pun meskipun bukan dengan cara siwak tetap
makruh, bisa berumur dan lain sebagainya. Karena yang makruh izalahnya. Lah terus siwak itu apakah talazum dengan izalah? Kan tentunya ya boten. Maka kalau misalnya saya menengarai Husnudzan pada An-Nawawi, berarti ketika ada orang yang siwakan ukur-ukur, maka akan menetapkan dua fadilah sebagaimana disampaikan Ustaz. Satu, dengan napa niku dengan siwak yang ukur-ukur tanpa izalatu khulufil famil, berarti siwaknya sudah hasil. Meskipun itu adnal kamal mungkin. Nah, kemudian dengan kita siwakan tanpa menghilangkan itu, maka ibqa'u khulufil famil itu kan masih tetap ada. Maka al-jam'u mengumpulkan dua fadilah itu mungkin itu metode yang menjadi pemicu atau bakis daripada dawuhnya Imam An-Nawawi bahwa siwak itu adalah mutlak walau ba'da zawalan madhharin ya. Enggak yang lain. Aku tanya sedikit. Kalau makruhnya itu disebabkan to'am atau yang lain, ini kayaknya kurang begitu sepahami. Terbukti takdirnya itu ketika gini. Di sini itu ada ibarat langsung saya tuju pada tempatnya. An-naman wajaba alaihi al-imsaku li'adin kaman nasyani atas saumi lailan la yukrahu lahu asiwak ba'da zawal. Itu berarti pembuktian bahwasanya murni makruh itu karena saumnya, yang memang khulfun itu umumnya karena ya kondisi tubuh setelah zawal itu mungkin lebih payah atau gimana, potensial untuk khulwun itu lebih besar, tapi itu tidak bisa jadi standar ukuran. Apalagi sekarang ada banyak obat-obat sebelum sahur itu pembersih mulut, itu insya Allah potensi pada saat khulwun itu nggak akan ada kalau sekarang. Nah, kalau versi saya itu seperti mana di bawah ini, takdirnya itu orang yang wajib imsak kan tetap wajib imsak toh bulan Ramadan itu walaupun nggak puasa. Seperti orang yang malam hari lupa niat, siangnya kan nggak boleh makan. Tapi kenapa itu ba'da zawal kok gak dimakruhkan siwakan? Berarti kan mengaca dari sini itu murni makruh itu adalah lisannya karena saumnya, bukan karena yang lain. Itu mau tambahin. Jadi permasalahan ini sing dirasa Pak Ustadz ini sehingga murni saum ya karena tadi ada adillah terus ditaksis dengan makbun dan yang lain sebagainya. Cuman maka dari situ memang benar murni saum. Makanya di tenggoyang usul niku layu staratu angkatuna ilah niku napa? Hikmatan. Tapi kalau misalkan sekiranya bisa dicari hikmahnya, bifal ahsan kan ngoten ya. Soalnya apa? Ketika ada hikmahnya, niku nanti baik untuk orang mengamalkan ajaran tersebut kan seperti itu. Sehingga itu cocok banget. Terus tadi permasalahan yang tadi kalau misalkan naum ba'da zawal habis itu bangun dia siwakan karena naumnya bukan karena siwaknya. Itu bukan termasuk kalahan. Nah itu ternyata qaul dari Imam Tobari. Dan kita tahu yang namanya Imam Tobari, apakah beliau ini mazhab Syafi'i atau bukan itu masih maskuk. Soalnya dalam permasalahan imamatul mar'ah, beliau membolehkan. Dan di situ sama sama Muhakim Wawi ditaliki memang beliau ini Syafi'iyahnya masih maskuk. Karena apa? Karena dalam tarjamah beliau ini punya kitab fikih berapa mujallad dan ternyata itu mafkud. Nah mungkin saja di kitab fikih beliau ternyata di situ tabayan ternyata beliau pada mustaqil dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Habis itu yang ketiga, sebenarnya pendapat Imam Nawawi ini bukan semami, tapi kalau kasarannya agak rancu. Soalnya
Soalnya pendapat Imam Nawawi tentang Fathul Qorib yang dijelaskan tentang Fathul Qorib waqtarahun Nawawi biadabil karahan mutlaqan seperti yang kita tahu. Itu agak rancu karena memang di situ ada yang mentaklili karena memang Imam Nawawi itu tidak bisa yang namanya bukan tidak bisa dalam permasalahan ini tidak mengambil taksis. Karena apa? Karena di situ taksisnya pakai mafhum. Dan kita tahu di Ghoyatul Usul taksis pakai mafhum ini boleh-boleh saja. Menurut kaul yang mukhtar boleh-boleh saja. Sehingga pendapatnya Imam Nawawi itu agak iskal dari sisi mazhab Syafi'i. Tapi kalau dari sisi ikhtiar ini nggak ada iskal. Soalnya kita tahu bahwasanya ikhtiarnya Imam Nawawi di selain Raudhah itu yu'addu kharijun minal madhhab. Ikhtiarnya Imam Nawawi selain dari kitab Raudhah itu yu'addu kharijun minal madhhab li'annahu yahtar min haitsu dalil. Dan kita tahu bahwasanya al-madhhab itu min haitsu naql la min haitsu dalil. Makanya di Diyanah dijelaskan ketika ada ikhtilaf qaul Syafi'i, qaul mazhab Syafi'i dengan mukhtarin yang mana di sini kan Imam Nawawi, Ikhtarun Nawawi. Kita ikut siapa? Apakah ikut mukhtarin? Misalkan habis itu mukhtarinnya ini yukhalif mazhab Syafi'i. Terus mukhtarinnya itu yuafik mazhab Maliki misal atau yuafik mazhab Hanafi. Kita ikut mana? Ikut Imam Nawawi muro'atan, kita tetap ikut dakhilul mazhab. Apakah kita ahsan ikut Imam Malik? Diyanah dijelaskan sama Abu Bakar bin Hadi Syatot, lebih baik ikut arbabul a'immah, arbabul madhab. Soalnya apa? Mereka mustahid mutlak dan beliau bukan mustahid mutlak. Sehingga ikhtiarul mukhtarin yang seperti itu yang kharij anil madhab, kalau yuafik madhab akhar, ahsan mengikuti madhab akhar. Terus sama tadi koreksi sedikit yang masalah tadi, apakah siwakan itu dimakruhnya karena zawal atau enggak nih? Niku Ibnu Hajar sama Ibnu Hajar dan Ibnu Hajar juga enggak kotor dalam permasalahan itu, enggak memastikan. Makanya takbir Ibnu Hajar menggunakan seperti ini, takbirnya kan tanbihun gitu. Tanbihun hal tukrahu izalatul huruf ba'da zawal bi ghairi siwak. Kausbihi al-husna mutasada ila akhirih. Di situ takdirnya fakana malhadul karohat zawaluhu. Dari takdir ini kita tahu malhadul karohat zawaluhu. Tapi kita belum tahu apakah itu ijtihad dari bahas dari Ibnu Hajar atau bagaimana, atau sudah muqarrar fil madzhab. Dilanjutkan. Wa huwa amin ayyakuna bisiwakin aw ghairi awalan. Kama dalla alaihi dhahiru taqim. Dari sini kita sudah bisa tahu ternyata ini Ibnu Hajar kama dalla dhahiru taqim. Dan kita tahu dhahir itu min syadil bahas, ya kan? Min syadil bahas. Bisiwaki wa inna laqalu huna fi shaumi bisiwakin aw ghairi. Sama yang ada dilanjutkan lagi. Kullun